Anak-anak kelas 12 semua, selamat pagi, Om Swastiastu. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Pak akan lanjutkan materi kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang warga negara. Nah, di warga negara yang sudah kita diskusikan minggu lalu, salah satu yang sudah kita bahas adalah asas penentuan kewarganegaraan. Nah, itu ada dua, jus soli sama jus sanguinis, ada yang berdasarkan tempat lahir dan ada yang berdasarkan keturunan atau orang tua. Di mana nanti akibat dari perbedaan sistem tersebut menyebabkan warga negara yang lahir itu bisa dia mempunyai dua kewarganegaraan atau bipatrid, dan dia hanya mempunyai, dia sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatrid. Nah, sekarang Pak lanjutkan dulu materi kita, yaitu warga negara Indonesia. Jadi silakan anak-anak disimak. Kita akan bahas dari warga negara Indonesia sampai nanti habis hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, mudah-mudahan setelah kita pelajari ini, anak-anak biar lebih mengetahui atau bisa lebih memahami warga negara itu apa, terutama kita sebagai warga negara Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu tolong diingat. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ingat itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memuat atau menyangkut tentang kewarganegaraan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu, siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah. Itulah warga negara. Ya, jadi tolong diingat anak-anak. Pertama, yang paling harus anak-anak ingat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ngurusin tentang kewarganegaraan. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ayahnya warga negara Indonesia, ibunya warga negara Indonesia. Kayak kamu, kayak Pak, punya orang tua yang sah, terus ngelahirin, dia warga negara Indonesia, kita langsung menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama jadi warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ayah dan ibunya warga negara Indonesia, anak yang lahir warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayahnya warga negara Indonesia, ibunya warga negara asing. Ayahnya orang Bali, ibunya bule, punya anak, itu adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayahnya warga negara asing, ibunya warga negara Indonesia. Ayahnya tamu, gitu biar kamu cepat ngerti, ibu nenek Bali. Nah, Nike anaknya warga negara Indonesia. Kalau yang atas, ayahnya yang orang Bali atau orang Indonesia, ibunya warga negara asing. Kan ada orang Bali nikah sama orang bule. Atau kebalik yang di bawahnya. Kemudian ada juga anak yang lahir dari perkawinan seorang ibu warga negara, kemudian ayahnya tidak punya warga negara. Itu anaknya adalah menjadi warga negara Indonesia. Ya. Berikutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah, ayahnya warga negara Indonesia. Ada bayi yang lahir, habis itu 300 hari setelahnya ayahnya meninggal. Ayahnya adalah warga negara Indonesia, anaknya warga negara Indonesia. Berikutnya, ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Ada orang ini lahir di luar nikah. Mudah-mudahan nggak terjadi sama anak-anak. Ada seorang perempuan, istilahnya singkat cerita dia hamil, nggak ada yang mau nikahin, habis itu lahir anaknya
anaknya itu adalah warga negara Indonesia. Karena kenapa? Ibunya warga negara Indonesia. Berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ibu warga negara asing, kemudian seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya sebelum berusia 18 tahun. Nah, itu juga warga negara Indonesia. Berikutnya, anak yang lahir di wilayah Indonesia, pada waktu lahir tidak jelas ayahnya warga negara apa, tapi dia lahir di negara Indonesia. Nah, ius sanguinis ya, tempat lahir, itu juga dia menjadi warga negara Indonesia. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak ketahui. Ini ada yang membuang bayi, habis itu bayinya masih hidup, diketahui di wilayah Indonesia, maka bayi itu adalah warga negara Indonesia. Terus yang lewat siapa? Mungkin ada yang adopsi dan sebagainya. Berikutnya, anak yang lahir di wilayah Indonesia, ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang di atas, ini anaknya dibuang atau anak yang baru lahir ditemukan ini anaknya dibuang atau anaknya ditinggalkan, ya kan? Anak baru lahir tapi tidak diketahui orang tuanya, artinya anaknya dibuang atau ditinggalkan. Kalau yang ini, yang di bawahan orang tuanya yang pergi meninggalkan anaknya, anaknya masih hidup ditinggalkan sama orang tuanya, yang atasan anaknya dibuang sama orang tuanya gitu. Berikutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia, ibunya warga negara Indonesia, karena ketentuan di negara tersebut tidak memberikan kewarganegaraan, dia warga negara Indonesia. Ada yang melahirkan di luar negeri, ternyata mereka nggak ngasih kewarganegaraan, mereka anaknya adalah warga negara Indonesia, karena ibunya warga negara Indonesia. Kemudian, anak dari seorang ayah dan ibu dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Misalnya dulu dia adalah warga negara Prancis. Habis itu minta menjadi warga negara Indonesia. Punya anak, habis itu anaknya masuk warga negara Indonesia. Berikutnya. Oke, udah ke pelanggaran. Pak flashback. Ini mungkin barangkali terlalu cepat. Pak bahas. Undang-undang tentang kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Siapa yang menjadi warga negara? Satu adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayah dan ibu warga negara Indonesia kayak kita. Ada juga kondisi anak yang lahir dari perkawinan sah, bapaknya warga negara Indonesia, ibunya negara asing. Kayak tadi orang Bali nikah sama bule, anaknya menjadi warga negara Indonesia. Kebalik, yang di bawahnya itu adalah perkawinan yang sah, ayahnya tamu, ibunya orang Indonesia, anaknya juga orang Indonesia. Ya, berikutnya ini juga sudah tadi yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang lahir 300 hari. Setelah 300 hari lahir, ayahnya meninggal dunia. Itu dia warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar pernikahan, ini yang atas, anaknya lahir, ayahnya meninggal. Yang di bawah, anaknya lahir, kemudian, tapi nggak ada ayah, nggak punya ayah. Seperti tadi, ada seorang perempuan hamil di luar nikah sampai melahirkan. Gitu ya. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Itu juga yang penting berusia 18 tahun atau belum nikah. Nah, berikutnya, anak lahir di wilayah Indonesia tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya. Kemudian anaknya lahir ditemukan di Indonesia, ayah dan ibunya tidak diketahui. Ini anaknya dibuang. Yang di bawahan, anak yang lahir selama ayahnya tidak punya kewarganegaraan tidak diketahui. Ini ada anak yang lahir, ibunya yang pergi, ayah dan ibunya pergi. Yang nomor 2 tadi, begitu lahir bayinya dibuang, gitu.
Ini juga ada anak yang lahir dari ayah ibu permohon kewarganegaranya sudah dikabulkan. Ya, itu yang menjadi warga negara Indonesia. Banyak syaratnya ya. Nah, berikutnya anak, jadi sudah tentang warga negara, kita bahas yaitu pertama adalah pelanggaran. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Jadi yang namanya pelanggaran, perilaku yang menyimpang, itulah pelanggaran. Atau kuncinya adalah perilaku yang menyimpang menurut kehendak sendiri. Atau perilaku menyimpang tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat, itu pelanggaran. Berikutnya, ada juga pengertian pelanggaran hak. Nah, ini pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, baik dia sengaja maupun tidak, melawan hukum, membatasi hak seorang atau kelompok lainnya. Itu pelanggaran hak. Kalau tadi pelanggaran secara umum, pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang dari ketentuan yang telah dibuat. Itu namanya pelanggaran. Kalau pelanggaran hak, perbuatan seseorang atau kelompok yang disengaja maupun tidak melawan hukum. Dia melawan hukum dengan membatasi hak orang lain. Kemudian, pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat adanya pelalaian, pengingkaran terhadap kewajiban, baik oleh pemerintah maupun warga. Ini yang paling penting, yang di bawah. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu ada dari pasal 27 sampai 34. Tolong diingat, hak dan kewajiban warga negara Indonesia ada dari pasal 27 sampai 34. Jadi kita bahas. Berikutnya contoh hak warga negara Indonesia. Pertama, mendapat perlindungan hukum, penghidupan yang layak. Semua yang Pak tulis di sini ada di pasal 27 sampai 34. Nah, kemerdekaan berserikat, itu pasal 28. Sudah ada semua. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Tentang pendidikan pasal berapa? 31. Kemudian ini juga ada, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Pasal 29. Ya, ini contohnya, nanti silakan dibuka-buka pasal 27, 28, 29, 30, sampai 34. Dibaca-baca. Ini Pak ambil sedikit saja, hak dan kewajiban warga negara. Ini haknya. Ya, berikutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. 3 hal pentingnya, mengerti prinsip dasar hak dan kewajiban. Terdapat pedoman, terdapat lembaga yang ngawal. Nah, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara, setiap hak dan kewajiban warga negara, pertama harus mengerti prinsip dasar hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya, terdapat pedoman pelaksanaan, terdapat lembaga yang mengawal. Itu 3. Berikutnya, pedoman umum implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasa dalam keimanan dan ketakwaan. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban bersumber dari ajaran agama, moral, budaya, dan kehidupan politik. HAM meliputi hak hidup, berkeluarga yang tidak boleh dirampas atau diabaikan. Jadi ke depan kita ingat-ingatin lagi, ini pedoman umumnya ada 3. Kemudian berikutnya tambahannya, perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Dilandaskan pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Mungkin kalau kita Trihita Karana ya.
Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi orang tua orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemudian, NKRI mempunyai hak asasi yang harus dihormati setiap warga negara. Kemudian bangsa dan negara Indonesia menjadi anggota PBB, menghormati ketentuan, ini yang paling penting, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Tolong diingat. Ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Berikutnya, bentuk pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran yang pertama, itu ada penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum, salah tangkap, dan lain sebagainya. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim. Pembungkaman pers, menimbulkan rasa ketakutan, pembatasan hak berserikat. Ini tolong dicek, tolong diingat, misalnya besok waktu soal, sebutkan 3 bentuk pelanggaran asasi manusia. Silakan ini bisa disingkat atau bisa anak cari poinnya apa. Misalnya pembungkaman kebebasan pers, boleh. Menimbulkan rasa ketakutan terhadap masyarakat luas. Nah, itu contohnya. Pengingkaran. Nah, kalau tadi pelanggaran, sekarang pengingkaran. Ya, pengingkaran kewajiban adalah tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban. Itu pengingkaran. Ingkar, punya janji nggak ditepatin, itu ingkar janji kan tuh. Sekarang punya kewajiban tidak ditepati, pengingkaran kewajiban. Apa penyebabnya? Pertama, egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Jadi tidak menghargai kebiasaan, kelakuan, kepercayaan yang berbeda. Itu tidak toleran. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya, itu contoh penyebab kenapa warga negara mengingkari kewajibannya. Pertama, warga negaranya punya sikap egois. Warga negaranya juga rendah kesadaran terhadap peraturan. Kadang juga adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu menyebabkan ada pengingkaran kewajiban. Bentuk-bentuknya. Pertama, tidak bayar pajak. Nah, sederhana, bentuk pengingkaran kewajiban tidak bayar pajak. Nah, kita wajib bayar pajak, merusak fasilitas umum atau berbuat anarkis. Mungkin ini yang paling gampang, vandalisme. Kan tahu vandalisme, lihat tribun stadion, habis itu dicoret pakai pilok dan sebagainya, itu vandalisme ya. Mengkhianati negara, berbuat lalim kepada masyarakat lain, tidak berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara, tidak ikut siskamling, tidak membantu korban bencana, melakukan aksi kekerasan, atau memaksakan agama dan keyakinan pada orang lain. Itu contoh bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban, anak. Pak sudah tuliskan beberapa. Nah, ini contohnya. Di beberapa slide aja. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, apapun jabatannya, kemudian entah dia miskin, entah dia kaya, negara menjamin setiap warga negara mendapat perlindungan hukum. Pak, sudah salah, kok mendapat perlindungan hukum juga? Iya. Kenapa, Pak? Karena hukum atau aturan yang dibuat itu memandang bahwa pada dasarnya atau pada awalnya semua orang itu adalah orang baik. Bisa saja dia hilaf, bisa saja dia dalam kondisi terpengaruh. Makanya
setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. Kalau anak-anak mikirnya udah salah kenapa dapat perlindungan? Karena hukum melihat bahwa pada dasarnya semua orang itu aslinya baik. Dirunut lagi, semua itu ciptaan Tuhan pasti diciptakan dari kebaikan. Ya. Berikutnya ini bukan negara, warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini contohnya kita sebagai warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, banyak juga warga negara yang hidup tidak layak. Entah kali ini pengingkaran atau pelanggaran ya tergantung orangnya. Ada juga yang memang malas berusaha ya nggak bisa berubah itu. Berikutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Mau orang tua renta, itu kalau salah juga dihukum, mau dia pejabat dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi Pak, dalam pelaksanaan di TV saya sering melihat kok kayak ibu ini, nah, kemarin ini kan viral banget beberapa tahun yang lalu, dia karena kelaparan nyuri singkong, habis itu dipenjara dan kasihan juga gitu. Kadang ada juga Pak korupsinya banyak, tapi hukumannya ringan. Nah, kalau anak-anak punya pemikiran seperti itu, pertama yang mesti Pak sampaikan bahwasanya adalah hukum itu pasti konsepnya dibuat untuk menegakkan keadilan, kan itu. Tidak ada satupun yang berniat membuat hukum itu biar bisa dilanggar. Itu hanya ulah seorang oknum. Anda kalau berpikiran bahwa hukum di Indonesia itu dibuat untuk dilanggar, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan lain sebagainya, nah, itu bisa dibuka sedikit pemikirannya. Misalnya Pak Ganti, setiap agama atau setiap kitab suci pasti mengajarkan kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang beragama, dia mencuri, apakah kita 100% menyalahkan kitab sucinya? Apakah kitab sucinya sesat sehingga orang itu mencuri? Kan nggak sepicik seperti itu kan? Oh, sudah ada hukum, habis itu ada yang perbuatannya berat, habis itu hukumnya dinilai ringan, bukan berarti hukumnya yang salah, atau bukan berarti hukumnya yang cacat. Nah, itu mungkin oknum penegak hukumnya yang bermain dan lain sebagainya. Artinya, anak-anak biar bisa membedakan mana yang karena hukumnya, mana yang karena oknum penegak hukum. Sama seperti tadi, setiap kitab suci pasti mengajarkan kebaikan. Dia beragama, dia tahu kitab suci, habis itu mencuri. Apakah kita akan memvonis kitab sucinya itu salah, atau kitab sucinya cacat? Kan nggak sepicik seperti itu kan. Nah, itu biar pengertiannya. Nanti kayaknya ada bahasan tentang hukum, Pak akan bahas lebih detail lagi ya. Berikutnya, setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Ya, ini contohnya kebebasan memeluk agama. Kalau seperti ini semua betapa ademnya kita, betapa sejuknya Indonesia kita ya. Berikutnya, Pak punya gambar mungkin yang sebelah kirimu. Sebelah kiri itu adalah Pak Guru yang sedang mengajar. Sebelah kanan Pak Guru yang diajar sama siswanya. Ya, yang kiri Pak Gurunya mengajar siswanya. Yang kananmu berarti Pak Gurunya dihajar. Ada mengajar, ada dihajar. Nah, ini sengaja Pak lihatin dengan harapan ya syukur anak-anak tidak ada yang anarkis seperti itu, padahal sudah diajarkan dengan baik. Ingat juga kadangkala ada keterbatasan, ada kekurangan. Ya kalau bisa pakai otak dulu, jangan main otot kan gitu. Ya, ini dilema. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, gurunya memberikan pelajaran, yang di kanan gurunya diberikan pelajaran. Kalau sampai ada siswa seperti ini gimana? Pasti Pak yakin sekolah ngambil tindakan, dimanapun sekolahnya pasti ngambil tindakan,
ya dibawa ke polisi. Ini mah sudah keterlaluan kan. Itu sampai berdarah-darah Pak gurunya, kasihan juga. Ya. Berikutnya, berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan NKRI dari serangan musuh. Nah, ini contohnya yang mempertahankan ya bukan hanya tugas TNI, bukan hanya petugas dari keamanan dan pertahanan, kita juga wajib mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia. Minimal dengan cara sederhana, tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax, kemudian tidak mudah main hakim sendiri, seperti itu ya. Pak sering mengatakan kamu semua, sejelek apapun di matamu, di perasaanmu bangsa Indonesia lah yang paling baik. Karena kenapa? Karena kita hanya memiliki bangsa Indonesia. Bayangkan kalau kamu dilahirkan di negara konflik, di Suriah, di Lebanon, mungkin anak-anak ya sudah kena peluru dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti inilah bangsa yang kita punya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala keunikan dan carut marutnya, tapi sejelek-jeleknya bangsa Indonesia di perasaanmu, di pikiranmu, bangsa Indonesia lah yang paling baik. Karena kenapa? Karena bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Ya, jangan lelah mencintai Indonesia. Seperti itu ya. Karena kita memang sudah dilahirkan di Indonesia. Nah, selain itu, Pak juga ngutip yang kemarin mungkin Pak sudah sampaikan, ya Anda jangan menanyakan apa yang sudah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa sih yang pernah anak-anak lakukan, perbuat untuk negara, seperti itu ya. Dan juga ada yang mengatakan, Anda jangan sampai lelah mencintai Indonesia. Gitu. Kemudian berikutnya, ini juga penyampaian pendapat, ada mahasiswanya demo tahun 98 melengsarkan presiden, ya boleh menyampaikan pendapat, boleh berargumen, tapi pada jalur yang benar, kemudian ada dasar, ada bukti yang bisa ditunjukkan. Kalau pendapat atau argumen yang kamu berikan tidak mengandung unsur kebenaran, pendapat itu akan menjadi fitnah. Nah, seperti itu. Anda boleh aja mengeluarkan pendapat, menyampaikan, ini dijamin undang-undang, berserikat, mengeluarkan pendapat, kemudian memberikan masukan. Tapi lihat, harus dilengkapi dengan fakta dan data. Kalau Anda menyampaikan pendapat tanpa data dan fakta, itu apalagi menyesatkan, cenderung akan menjadikan fitnah atau sangat merugikan orang lain. Ya, itu saja anak-anak untuk hari ini. Pak sudah bahas tentang warga negara, kemudian ada hak, ada pengingkaran, dan lain sebagainya. Sebelum Pak akhiri, Pak ada beberapa pengumuman, barangkali bisa disampaikan ke teman-temannya, nanti juga di grup akan Pak sampaikan. Pertama, untuk tugas di rumah, Pak sudah buatkan ada listen 1, 2, 3. Seperti biasa, listen 1 adalah penentu. Pak sudah kunci kalau kamu nggak buat listen 1, listen 2, listen 3 itu kan kekunci sampai ulangan harian. Di bab 1, kalau kamu nggak nyetor listen 1, nggak usah dah ngarapin nilainya pasti 0. Karena kekunci semua. Berikutnya, untuk di listen barangkali dulu belum Pak pernah bahas, itu biar agak ningkat sedikit. Kalau dibilang listennya cecil juga cecil, maka memang di setting seperti itu. Kadang ada soal, mau kamu benar jawab, mau kamu salah, disuruh lanjut. Kadang ada Pak kasih soal, sebelum dia benar, nggak dikasih lanjut. Ada juga Pak kasih soal, sebelum dia benar, kalau dia salah, dia akan ngulang lagi dari awal. Karena Pak sudah tahu, kalau selevel anak-anak, cuman Pak kasih tugas kayak dulu-dulu, tugas kirim, copy, paste, send. Habis itu ngirim, minta file sama temannya, kirim. Nah, tidak terjadi proses pembelajaran. Pak update, Pak pengen anak-anak minimal dengan dibaca berulang, ada rasa kesel, habis itu ningkat, adijak soal nih, gini ngenah. Habis itu, ya saya sering baca. Itu pertama,
Pak juga tidak sama seperti yang dulu Pak sampaikan. Pak tidak akan memberikan anak-anak hukuman apapun. Mau kamu buat silahkan, mau kamu enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas, Pak, semakin banyak yang enggak muat, ya Pak semakin senang. Karena kenapa? Lebih sedikit ngecek. Kalau kamu enggak buat semua pun Pak senang. Pak, kalau saya 0 semua gimana Pak? Ya sudah. Kangwang nilai kasihan ya paling bang bagi 78 kan nilai kasihan. Ya, kalau pengen dapat lebih dari 78 ya sudah, berusaha. Ya, ada juga kalau kamu perhatikan banyak soal yang agak-agak mirip, kadang juga ada banyak soal yang lumayan dicek di internet juga ada, karena Pak beberapa soal yang ditampilkan di sini Pak ambil dari soal ujian sekolah tahun lalu. Kurang lebih seperti itu. Maksud Pak sambil nyelam minum air, anak-anak belajar dan tanpa Pak beritahu, sebenarnya anak sudah pernah membaca soal-soal ujian sekolah yang lalu. Entah soal yang mana, itu sudah ada semua. Dengan harapan biar anak nggak percuma juga. Itu yang kedua, saran Pak sama teman-teman yang lain juga, ya kalau ada PR silahkan disampaikan, diselesaikan, kemudian segera biar nggak sampai overdue. Ya. Nah, kemudian, ini yang paling penting, nanti juga Pak akan info di grup. Mungkin kalau dibilang informasi yang anak-anak nanti, barangkali iya. Sekolah sudah menerima surat tentang petunjuk atau izin membuka pembelajaran tatap muka atau kegiatan belajar di sekolah. Tapi dalam kondisi yang terbatas, Pak sampaikan gininya aja dari dulu, konsepnya. Setungkara setelah libur Galungan Kuningan, anak-anak kelas 12 setiap hari Jumat dan Sabtu itu praktek sekolah, belajarnya ke sekolah. Ya, belajar ke sekolah, nanti Pak sampaikan teknisnya lebih lanjut. Jadi info aja, setungkara setelah libur Galungan Kuningan, mata pelajaran TB, TH, housekeeping, FO, itu tidak ada pakai Zoom meeting seperti ini, tapi ke sekolah. Ya, karena itu sudah dipikir sama pemerintah, nggak mungkin praktek pakai Zoom meeting, nggak mungkin lah. Anak-anak harus sekolah. Syukur, sudah ada dokumen, sudah ada surat ke sekolah, tinggal Pak sampaikan teknisnya yang jelas, seperti tadi ya Setungkara, Jumat, Sabtu, anak-anak kelas 12 ke sekolah, habis itu mata pelajaran TB, TH, FO, HK, itu nggak ada Zoom meeting lagi, langsung praktik. Di teknisnya Pak akan sampaikan, pelajaran selain itu baru tetap di Zoom meeting. Ya, karena memang terbatas. Durasi belajarnya berapa? Durasi belajarnya full 2 jam, 120 menit. Anak masuk 120 menit, habis itu pulang. Tidak ada mengasuh, tidak ada ke kantin. Nanti dah Pak sampaikan teknisnya. Yang penting Pak kabari aja dulu, Astungkara, setelah Galungan kita akan bertatap muka lagi di sekolah, walaupun yang pelajaran praktek. Teknis Pak akan sampaikan lagi. Karena memang kita juga sudah menyadari, nggak siswa, gurunya juga lebih menyadari, nggak mungkin lah praktek making bed itu pakai Zoom meeting, nggak masuk akal gitu. Syukur Bapak Gubernur Bali barangkali sudah mendengar aspirasi dari orang tua siswa, sudah diterbitkan surat, sudah dikasih, sehingga kita bisa melangkah. Ya, karena Pak sudah sampaikan, kalau buka tutup sekolah itu perlu dokumen. Ya, nggak bisa seenaknya. Berikutnya, yang perlu juga Pak sampaikan, nanti untuk teknis sih Pak dengar-dengar, formatnya cuma satu aja, perlunya satu aja, surat izin dari orang tua. Kalau nanti ada surat izin dari orang tua bahwa diizinkan siswanya untuk sekolah. Pak, kalau orang tua saya nggak ngizinin saya sekolah, ya udah nggak usah ke sekolah, udah nggak diizinin. Tapi Pak punya keyakinan 99% orang tuanya pasti mengizinkan. Kita juga sangat mikir, anak Pak barangkali menyampaikan, ketika nanti anak-anak ujian praktek, kita jangan berpikir kayak tahun lalu ujiannya auto lulus, tapi ujiannya benar-benar terlaksana, ya Pak yakin banyak yang belum siap, kan gitu. Nah, karena sudah ada gini, sudah ada dokumen, Pak sudah kasih informasi awal, setiap hari Jumat dan Sabtu, Astungkara, kelas 12 ke sekolah, teknis nanti Pak sampaikan, yang jelas kita perlu surat satu aja, surat izin, apakah orang tuanya mengizinkan kalau enggak.
apakah orang tua mengizinkan atau tidak. Kalau orang tuanya mengizinkan, siswa boleh belajar di sekolah. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, nggak usah belajar. Itu inti dari si surat yang sudah Pak baca. Nanti sambil jalan. Nike kabar untuk anak-anak, astungkare, doain bersama, mudah-mudahan lancar. Dan yang paling penting, jika setelah ada kegiatan tatap muka, ada perubahan, mungkin ada yang terpapar, mudah-mudahan nggak terjadi, sekolah akan ditutup lagi. Itu isi suratnya. Ya, nah nikah anak-anak untuk hari ini Pak akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa anak-anak sampaikan di grup atau chat Pak, nggak apa-apa. Sebisanya pasti dijawab atau dibantu ya. Selamat siang semua, Pak Sinep dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.